Haleluya, aku menyembahmu. Roh Kudus, isi hati kami, isi tempat ini, Roh Kudus. Kami tidak mau roh-roh yang lain. Hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini. Engkau ambil alih, Tuhan. Engkau bicara malam ini, Tuhan. Isi hatimu ya Bapa. Kami mau mendengar pesan-Mu. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Pakai mulutku, Tuhan. Engkau ditinggikan, dipuji, disembah. Tiada seperti-Mu, Tuhan. There is none like you. Holy, 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 holy. Bakar kami malam ini Tuhan dengan api-Mu. Bakarkah isi hati kami Tuhan. Sampai akar-akarnya Tuhan, bakar kami. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Boleh teman aku yang main? Terakhir ketemu kapan ya? BBC 2001. Sudah lama ya. Boleh dia main. Bu Marina ada nggak? Kita belum bicara, belum apa-apa. Saya udah diundang khotbah di sini. Tapi saya percaya Ibu sudah tanya dulu sama Roh Kudus kan? Roh Kudus, apakah Renaldi dari Tuhan atau dari setan? Pasti udah dapat jawabannya, betul? Halo? Karena kita harus uji setiap roh-roh di akhir zaman karena semakin gelap, ya, semakin gelap. Kita harus selalu tanya kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita harus selalu tanya. Amin. Fungsinya Roh Kudus itu apa? Bukan cuma mengajar, jadi pimpin dalam hidup kita, menguasai hidup kita, tapi dia satu-satunya yang tegur kita. Amin. Kok nggak ada amin sih? Apakah ini berat? Jadi dia salah satunya akan tegur kita kalau kita mulai belok kiri atau belok kanan. Kalau kita udah mulai yang ngaco-ngaco, dia pasti tegur. Jangan anakku, jangan, jangan. Kalau kita semakin nggak mau dengar, setiap kali kita ditegur, apa yang terjadi? Lama-lama Tuhan pergi. Tuhan bisa pergi nggak? Bisa. Di dalam Pewahyuan, kitab Pewahyuan 3 ayat 20, dia ketok pintu. Halo. Kalau Anda buka pintu, saya akan masuk ke dalam. Dan punya persekutuan bersama. Kalau ayat itu nggak ada, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa.
Tapi kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita masih di bumi, saudara-saudara. Kita tetap bisa bikin salah. Apalagi saya cuman alat. Saya nggak punya titel. Saya bukan gembala, saya bukan rasul. Evangelist juga enggak. Saya dikasih kesempatan buat bagi firman karena saya percaya ini isi hati dari Tuhan. Ya, Tuhan pakai mulut saya bukan orang hebat. Ya, saya udah bertobat. Dulu saya hebat, nggak punya Tuhan. Kalau saya udah di dalam Tuhan, terus saya khotbah, masih merasa hebat, saya bukan dari Tuhan berarti. Kok nggak ada amin? Ini kayaknya harus terjadi sesuatu di sini karena sulit banget, berat buat amin. Ya, saya nyanyi lagu ini dulu ya. As I come into your presence, past the gates of praise, look into your sanctuary as we standing face to face. I looked upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Seringkali kalau kita sulit banget buat menyatakan amin atau setuju, sepakat. Kita bisa, tapi seringkali ada ganjelan dalam hati kita. Karena kita masih di dalam bumi ini, kita masih bisa berbuat dosa tanpa sadar. Dan malam ini Tuhan mau lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada di dalam hati kita. Ya, mau nggak saudara? Terus setelah kita udah dibersihkan, kesembuhan turun. Ya, Tuhan saya itu nyata, saudara. Tuhan saya itu hidup. Seringkali saya datang seperti ini, atau yang paling besar. Selalu orang-orang itu masih ada ganjelan. Saya nggak tuduh atau menghakimi, tidak. Karena Tuhan sayang saudara dan saya di tempat ini. I love you. I love you. I love you. I love you. Dan saat kesembuhan turun, bersih. Setelah kebersihan, disembuhkan, pemulihan turun. Saya mau tanya, Bu Marina, visi PD Rumah Roti ini, visinya apa? Boleh saya tahu? Abi? Wih, sama berarti visinya. Apa yang saya dapat sebelum datang ke sini, saya puasa. Saya sebenarnya ibadahnya cuma satu yang saya ambil, bukan rumah roti. Rumah roti itu karena ada teman. Dan dia tanya, saya tanya dulu sama Bu Marina. Bu Marina bilang oke. Dan saya waktu perjalanan sini saya juga berdoa, Tuhan visinya apa mereka di sini. Saya nggak mau bagikan sesuatu yang nggak sesuai dengan pesannya dan visinya. Saya nggak mau asal-asal khotbah. Saya harus tahu atmosfer ini apa yang harus dilepaskan. Kalau cuma asal-asal nggak dapat apa-apa. Tahu nggak saudara, kalau nggak dapat roh pengertian,
kita nggak bisa berbuah. Tidak mengerti, tidak bisa diaplikasikan di dalam hidup kita, apa yang kita harus buat. Nggak tahu. Jadi firman-firman yang dilepaskan harus ada roh pengertian. Supaya kita bisa tangkap, bukan hanya jadi rema, tapi kita bisa aplikasikan supaya kita berbuah dan berubah. Halo? Cuman 4 orang yang ini udah. Jadi nggak salah, saya puasa mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Saya baru langkah puasa, Tuhan bicara. Bapa di surga yang ngomong, aku mau kemuliaanku kembali ke rumahku. Sekali lagi, Bapa di surga mengatakan kepadaku, aku mau kemuliaanku kembali ke rumahku. Itu baru visi. Kalau itu tepuk tangan dan sepakat, udah tepuk tangan ya, itu artinya tangkap visi ini. Jadi kita satu roh, saudara. Halo? Terima kasih Tuhan. Dan setelah itu, saya tanya, Tuhan, kitab mana saya harus baca? Tuhan bilang, Kisah Rasul. Kenapa Kisah Rasul? Kenapa nggak Perjanjian Lama? Nah, banyak nabi-nabi situ, nubuatan banyak. Saya bisa belajar dari situ. Saya bisa tangkap. No, Kisah Rasul. Karena di situ kamu akan lihat kemuliaanku. Kemuliaanku. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. My glory presence is in the book of Acts. You will see many of my glory there. Dan waktu saya mulai baca, sampai disebut mujizat yang aneh-aneh. There were many miracles, strange miracles yang Petrus, Silas, Stefanus, Paulus melakukan. Di situ saya lihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana mereka, they were operating under the glory presence of God. Mereka dibawa operasi kemuliaan hadirat Allah. Bayangan Petrus lewat orang sakit sembuh. Sabuk tangan didoain, dikasih orang sakit sembuh. Ini bicara tentang kemuliaan hadirat Allah. The glory presence of God will come back to his house. Boleh lihat nggak itu Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Terus Tuhan kasih lihat ini sama saya. Karena ini udah nyata di 2023. Karena nubuatan itu nggak punya expiry date. Ya, the prophecy of God is not limited. It's boundless. Jadi nggak ada takarannya. You mau pakai kapan saja berlaku. Ini baru makanan roti dari surga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Terang itu bicara tentang berkat. Kok nggak ada amin ya? Masih berat ya? Sebentar lagi Tuhan mau korek hatimu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hello, the glory of God is upon you. Yang kedua, haleluya. Urapan Tuhan tuh kencang di sini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saya tahu ini isi hatimu. Sebab sungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkit berdiri. Kita mau lakukan sesuatu yang sesuai dengan firman malam ini. Jadi buat saya, bukan buat semua orang, buat saya, firman dilepaskan, sekarang demonstrasi Tuhan harus dilepaskan. Halo? Nah, nanti pasti setelah ini amennya jadi gampang. Markus 11 ayat 24 sampai 25. Kita akan lakukan ini dulu. Karena ini berlaku buat semua orang, buat semua manusia yang Tuhan ciptakan. Kita nggak bisa lewatin ayat-ayat ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oke, kita udah lewatin level itu ya. Sekarang level yang kedua. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang dalam hatimu terhadap seorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita harus lakukan ini. Baru bisa plong. Amin. Saat kita lepaskan pengampunan, kesembuhan itu turun loh, saudara-saudara. Angkat dua tanganmu. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah lepaskan firman-Mu, isi hatimu, mereka mau mulai mengampuni. Kepahitan dilepas, buang. Kebencian dilepas. Jangan simpan kotor-kotoran di dalam hatimu. Roh Kudus tidak bisa nyatu dengan rohmu kalau disimpan. Ayo mulai lepaskan. Ampuni, lepaskan. Ampuni gembalamu, ampuni orang tuamu, temanmu. Ampuni, mulai. Lepas. Ayo lepas. Tuhan mulai jamah hatimu, dalam hatimu. Yang selama ini belum bisa lepaskan saat ini. Tuhan bantu saudara-saudara. Banyak malaikat sini lagi melayani. Malaikat mau ambil semua yang tersembunyi, Tuhan dibukakan. Buka, lepas. Ayo lepas. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sudah mulai dari belakang Tuhan, dari belakang. Belum kelar. Memang berat buat mengampuni. Tapi mulai, ayo saudara. Tuhan mau sembuhkan hatimu yang terluka, yang sudah terbuka lukanya. Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tetap angkat tangan duamu, Tuhan mau sembuhkan. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan mau sembuhkan hatimu, hidupmu, hubunganmu, keluargamu, mulai dari saudara-saudara. Kesembuhan turun saat ini Tuhan. Kesembuhan turun. Itu dia kesembuhan turun. Oh, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang pemulihan turun. Amin. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Yang ketiga Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bukan apa yang aku mau. Tapi Tuhan yang mau. Pemulihan turun saat ini. Turun. Roh pemulihan turun. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Fire in Jesus' name. Haleluya. Haleluya. Terus Roh Kudus, terus sampai dalam-dalamnya. Terus. Terus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau hadir Tuhan bersama kami. Dan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau sudah menyatakan dirimu di setiap orang yang datang malam ini Tuhan. Oh glory, 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 glory. Oh, haleluya. Oh. Berhenti. Biar kami terus mengalir bersamamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Silakan duduk. Silakan. Ya sekarang baru mulai khotbah. Masih mau dengar? Haleluya. Jadi artinya apa ya? Terang dan kemuliaan. Hati yang murni. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berkatilah orang-orang yang punya hati yang murni. Mereka akan melihat Allah. Ini yang terjadi, saudara. Tuhan ada. Kalau kita masih ada yang tersembunyi dalam hati agak sulit. Apalagi baca firman. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita, kita mau khotbah apa? Kita mau ngajar apa, saudara? Kalau Roh Kudus tidak menyatakan dirinya. Kita ini orang dosa. Makanya pertobatan itu ada. Halo? Roh pertobatan selalu ada. Kalau kita masih hidup, masih ada roh pertobatan. Dan Tuhan selalu setia.
ke orang-orang yang datang kepada dia dan minta ampun. Tuhan setia mengampuni. Amin. Manusia itu gagal. Tuhan tidak bisa gagal. Kita bisa jatuh bangun, Tuhan gak bisa jatuh bangun. Dia bukan manusia. Saya belajar sampai hari ini, benar-benar kalau kita nyatu sama Roh Kudus, gak punya teman, saudara. Halo, ngerti gak? Kalau kita punya Roh Kudus, gak punya banyak teman. Kekristenan artinya, orang yang percaya kepada Kristus artinya separation from the world. Pisah dari dunia. Bukan bergaul lagi sama dunia. Atau jadi ikutan atau pengaruh sama dunia. No. Karena saya bisa tahu level kalian, keintimannya saya bisa tahu. Kalau tidak ada respon, mati. Halo? Kalau nggak ada respon, mati. Hampa, kering. Kalau kita punya Roh Tuhan yang membangkitkan kita dari antara orang-orang mati, Dia ada di dalam hidupmu dan saya. Kita bukan orang mati lagi. Kita jadi hidup. Kalau kita bawa kehidupan, ada bau-bau ciri-cirinya, aroma kehidupan. Orang-orang pasti tahu kalau saudara-saudara hidup atau mati. Amin. Sebagai kita jadi contoh buat dunia ini. Karena tadi kita sudah baca, dunia semakin gelap. Kita udah gak bisa diapa-apain. Itu memang mereka udah tujuannya kematian. Kita bisa tahu sebentar lagi Tuhan Yesus mau jemput. Dari mana kita tahu? Banyak orang bilang, oh hanya Tuhan Yesus yang tahu tahunnya. Saya mau tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Surga. Betul? Kalau buat saya dia ada di sini. Dia ada di sini, duduk di tahta Allah Bapa di surga. Roh Kudus ada di sini. Jadi saya bawa kehidupan. Tapi seringkali mengganjal itu karena dosa. Wajar, kita manusia yang lemah. Makanya kita butuh Yesus setiap hari. Minta ampun. Amin. Supaya ibadah nggak jadi agama lagi. Kosong, mati, hampa. Saya umur 9 tahun keluar dari agama. Karena itu yang saya rasakan. Hampa, kering, mati. Nggak pernah balik lagi ibadah agama. Saya bisa tahu kalau masuk ibadah yang mati, mereka jadi ibadah agama. Gak ada Tuhan artinya. Tuhan gak ada di situ. Walaupun Tuhan hadir, tapi dia tidak menyatakan dirinya. Karena orang dosa di luar, orang dunia mengatakan, you tahu gak Tuhan ada di mana? Orang dunia bilang, oh ya Tuhan ada di mana-mana. Betul. Tapi tidak dinyatakan dirinya kemana-mana. Sama di gereja. Kalau kita mau Tuhan menyatakan dirinya, tidak ada ganjal lagi. Kenapa Roh Kudus disebut the dove, merpati? Karena dia satu-satu burung yang tidak menyimpan kotoran. Halo? Kita harus jadi orang-orang tidak punya menyimpan kotoran. Apa itu kotoran? Kemarin saya datang dari Pekalongan. Ada satu orang yang punya kafe di sana. Dilawat sama Tuhan, dibakar. Setelah itu, dia yang ajak makan. Udah kan makan, saya penasaran, saya tanya, Pak, namanya Pak Wibowo.
Tadi, what happened to you? Tadi terjadi apa? Saya lihat mau didoain udah langsung mental. Iya Pak, tadi saya mau deketin Bapak, saya lihat banyak api, saya mental, nggak kuat. Oh ya, terus gimana? Iya tadi saya punya kepahitan sama gembala. Waktu saya berdiri di belakang didoain, kayak rasa lemes gitu. Gimana caranya buat lepasin? Nggak tahu, nggak ngerti. Karena di situ nggak ada pendidikan tentang aliran Roh Kudus. Jadi kosong ibadahnya. Maksudnya Tuhan tidak menyatakan dirinya. Cuman hura-hura. Lompat-lompat. Tapi hatinya kosong. Nggak ada respon. Berat banget. Sampai saya harus berdoa, Tuhan gimana? Saya udah lepaskan firman. Dikasih waktu. Ayo lepaskan. Saya tahu di sini masih ada onani, pornografi, ya, kepahitan, pertolakan. Ayo lepasin, mengampuni, minta ampun. Tuhan mau pulihkan hidupmu, Tuhan mau sembuhkan, melepaskan semua ikatan dosa. Terjadi saudara, dilepas, disembuhkan, dipulih. Terus diisi dengan Roh Kudus dan api Allah turun. 200 youth dibakar. Halo? Mau dibakar? Kok cuma sedikit ya yang lain? Mungkin nggak ada pengertian tentang api Allah ya. Api Allah itu yang saya alami, terang Tuhan. Roh pewahyuan, roh pengertian, roh hikmat, roh penasehat, roh perkasa, roh takut akan Tuhan, roh yang ada di atas Yesus ada di dalam hidup saya. Itu api Allah, karena Tuhan kita itu api yang membakar. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan Tuhan kita adalah api yang membakar. Supaya apa? Api itu menurut surga itu seperti energi yang listrik yang paling besar. Jadi kalau kita selalu ada api dalam atas hidup kita, kita selalu kayak di charge, nggak pernah low bat. Pernah dengar low bat? HPU. Wah udah low bat nih harus di charge lagi. Sama kita baca firman, di charge lagi. Betul? Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, hidup kita semakin gelap dan low bat. Betul atau tidak? Kita baca firman, terang masuk, kegelapan keluar. Udah gak ada teori lagi, udah gak ada formula lagi. Cuman itu aja. Supaya hati kita murni. Mau hidup murni terus? Supaya kita bisa lihat Tuhan, dampaknya Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi berkat buat orang-orang lain. Kita hidup buat berkati orang lain, bukan buat diri sendiri. Halo? Tuhan hanya bisa kasih kepercayaan kalau berkat itu lancar dan berkati orang lain, baru itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan saya mau itu terus di dalam hidup. Amin. Matius 3 ayat 11. Ini kita akan lakukan. Bapa aku di surga, aku sebagai alat akan aku lepaskan. Ya, mau dibaptis roh dan api Allah saat ini? Bangkit berdiri. Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini yang Tuhan kasih lihat sama saya buat tahun 2023.
Saya nggak tahu apa yang lain-lain, lain, tapi harus sesuai dengan visimu di tempat PD Rumah Roti. Kita jadi satu roh. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau roh-roh yang lain dalam hidup kami. Kami tidak mau ada kepahitan, cemburu, tersinggung, sakit penyakit. Kita tidak mau Tuhan. Kami mau dilepaskan, disembuh, dipulih, diisi dengan roh-Mu dan api-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yaitu kemuliaan-Mu terbit di atas hidup kami. Seperti hari Pentakosta terjadi di tempat ini Tuhan berapi. Supaya kami jadi saksi yang hidup. Kami jadi saksi yang hidup Tuhan. Kami mau saksikan tentang Engkau. Kami mau menangkan jiwa-jiwa. Tapi bakar kami dulu Tuhan. Supaya kami punya bergairah. Compassion. Buat orang-orang yang hilang di dunia ini. Yang hidup gelap. Tuhan, terang-Mu sudah terbit di atas hidup kami. Terjadilah Tuhan malam ini. Di dalam hidup kami semua. Angkat dua tanganmu. Ini akan terjadi. Tuhan, saya berdoa pesananmu yang Engkau berikan kepadaku buat tahun 2023. Terangmu dan kemuliaanmu terbit di atas hidup mereka. Dan isi mereka dengan roh dan api-Mu saat ini. Siap. Siap akan terjadi. Sebentar lagi. Siap saudara-saudara. Sekarang hatimu sudah bersih, tidak ada dosa yang tersembunyi. Sudah disembuhkan. Sudah dilepaskan. Sekarang Tuhan, api-Mu seperti tiup angin yang kencang di tempat ini. Terjadi sekarang Tuhan. Fire mulai turun. Fire mulai turun. Fire. 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 Itu dia. Itu dia mulai turun di atasmu. Kemuliaan Tuhan turun di atasmu. Mulai. Syarabakarabasantaka. Syarabakasan. Fire. Haleluya. Ayo terima. Bakar mereka Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Ada berapa orang sudah dibakar sama Tuhan di tempat ini? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau isi hati mereka dengan Roh Kudus. Terus Kau bekerja dalam hidup mereka. Kau pimpin hidup mereka. Kau bicara dalam hidup mereka. Belum selesai Tuhan bilang. Fire. Woo! Thank you Lord. Terus setiap orang Tuhan di tempat ini dibakar sampai dalam hatinya, pikiran, dalam roh mereka dibakar Tuhan. Terus. Terus bakar, terus.
sampai berakar Tuhan. Api-Mu dalam-dalamnya, sampai mereka hilang di dalam api-Mu, jadi satu dengan api-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia. Itu dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau berhenti Tuhan. Kami tidak mau pulang Tuhan. Haleluya. 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 Terus menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan malam ini. Saya tahu ini beda dari yang lain, ibadah lain. Tapi Tuhan rindu saudara-saudara dan saya. Rindu jadi satu. Rindu kita semua jadi satu di tempat ini. Ada kesatuan di tempat ini. Karena Roh-Mu bersama kami. Roh-Mu yang menyertai hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami mau menikmati-Mu. We want to enjoy your presence, O Lord. Your presence is all we ever need. We want more of you. Thank you, Lord. 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 Ini kerinduan kami Tuhan. Kami jadi satu terus dengan Kau. Kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau pisah dari Engkau. Kami butuh Engkau. Kami mau Engkau. Kami ingin Engkau. My desire is to be with you forever. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Saya percaya orang-orang yang nonton di Zoom sudah dilepas, sembuhkan, dipulihkan. Karena urapan Tuhan itu transfer. Terima kasih. We love you, Lord Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan terus di dalam hidup kami. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Silakan duduk. Siapa yang udah dibakar? Angkat tangan. Halo. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan malam ini? Angkat tangan.
Siapa yang banyak nangis malam ini angkat tangan. It's okay. Sini bukan buat pura-pura. Roh Kudus gak bisa pura-pura. Ibadat tanpa Roh Kudus hampa, kering, dan kosong. Kita butuh Dia. Gak perlu khotbah panjang-panjang. Gak perlu ngajar yang dalam-dalam. Tuhan akan bicara dalam hidup saudara dan saya. Kita baca firman di rumah. Jadi apa yang siapapun yang berdiri di sini khotbah harus sudah dikonfirmasikan apa yang you dapat di rumah. Hello? Dan kalau rumah roti ini punya visi, pengkhotbahnya harus tahu apa yang harus disampaikan. Gak bisa asal-asal. Nanti off track. Halo? Hati-hati saudara. Siapa yang diundang. Karena kita sudah baca tadi. Dunia semakin gelap. Kita gak ada yang sempurna. Mau pakai dasi, mau pakai baju batik, tetap bikin salah. Kalau saudara punya Roh Kudus dalam hati, bisa tahu. Apa ini hamba dari Tuhan atau dari setan? Tahu. Gak bisa. Sekarang udah zaman yang jemaat gak diem-diem aja. Tahu. Ini salah nih kayaknya. Gak bener nih kayaknya. Hati-hati. Itu pesanan dari Tuhan. Kita harus uji setiap roh yang ada di dalam hidup manusia. Belum tentu Roh Kudus ada. Halo? Sekarang jadi bangun ya. Sekarang awake. Not asleep, but awake. Ini yang Tuhan mau. Saya sudah sampaikan firman-Nya. Terang kemuliaan ada di atas hidup kalian. Ini visinya PD Rumah Roti. Dibakar. Dibakar. Apa sih dibakar? Satu contoh, Petrus belum dibakar sama Tuhan waktu itu. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Takut. Petrus. Bantu perempuan. Bukannya saya lihat kamu sama Tuhan Yesus waktu itu? Enggak tahu, enggak kenal. Kabur. Prajurit Petrus. Bukannya kamu tadi sama Yesus, you disciple kan? You muridnya kan? Sahabat bilang, saya enggak tahu. Kabur. Takut. Takut dia. Setelah Yesus sudah bangkit dari kematian dan hari Pantekosta, mereka dibakar. Sekarang dia berani mati, jungkir balik. Nggak takut. Kenapa? Sudah dibakar. Halo? Artinya kita dibakar supaya kita berani, punya keberanian saksi buat Yesus. Bukan karena keadaan, bukan karena ada agama lain, tapi ada api Allah. Sekarang kita berani buat saksi. Apapun keadaannya, kita tidak takut. Mau dibunuh, ayo. Saya udah mati, mau dibunuh 2 kali. Ayo. Kalau kita tidak punya Roh Kudus dan api Allah, tidak ada kesaksian tentang Yesus. Hidup kita jadi mati. Itu artinya dibakar. Ya, visi itu benar. Kita perlu dibakar. Supaya apa? We become very boldness. Not because of situation. Not because influence. But because of the fire of God, we have boldness. To be witness, a living witness. Without fear. But with boldness and passion for God.
Makanya api itu perlu turun di atasmu. Supaya ada gairah yang passion buat jiwa-jiwa yang hidupnya gelap. Kita deketin orang aja, api itu mengalir loh. Orang dosa, orang gelap, deketin aja. Dia akan rasa beda. Kalau nggak tahan, dia akan lari, pergi. Itu udah terjadi. Didoain, buak jatuh, kabur. Takut. Saya tanya, woi sini, tadi mau didoain kok, you langsung lari. Takut, aku nggak tahu itu apa. Orang agama punya agama lain. Tapi aku bersyukur kita ada di tempat ini, roh pengertian datang, kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita sekarang bisa berbuah. Amin saudara. Siapa yang diberkati malam ini? Angkat tangan. Wish. Haleluya. Pasti ada banyak bersaksi apa yang terjadi malam ini. Tapi saya nggak bisa tanya satu persatu. Waktunya udah mau habis. Tapi bersaksilah ke orang-orang. Jangan kasih tahu saya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya tadi lihat roh Allah turun. Api Tuhan turun. Saya juga rasakan itu. Bukan cuma kalian aja. Jadi Tuhan kasih saya itu. Kasih karunia yang gak semua orang bisa lakukan. Karena saya bayar dengan diri hidup saya. Sebelum datang aja saya harus berpuasa. Kalau gak berpuasa, ini gak bisa terjadi. Karena saya harus bayar. It's not free. Ikut Yesus gratis. Maksudnya terima dia gratis. Sebagai juru selamat. Tapi ikutin dia harus bayar. Banyak orang gak mau bayar. Berat, sakit. Apa yang saya lewatin, belum tentu kalian mau lakukan apa yang saya sudah lakukan. Berat. Tapi hasilnya lihat. Roh Allah turun, api Tuhan bakar. Dari apa? Saya lewatin banyak saudara. Saudara cuma lihat hasilnya, wah bagusnya. Tapi banyak nangisnya saya di padang gurun. Di padang gurun saya banyak nangisnya. Buat siapa? Buat kalian. Because I love you. Kalau saya nggak punya kasih, saudara, nggak mau jadi hamba Tuhan. Gaji saya cukup, hidup saya cukup. Tapi saya tidak tolak. Waktu Tuhan panggil saya tidak tolak. Saya mau. Ikutin Tuhan tuh berat. Orang-orang dunia bilang, oh, following Jesus is for the weak. Salah. Orang yang ikutin Tuhan, orang-orang yang harus kuat. Kalau tidak kuat, you mental. You gak mau bayar harga. Ini bukan buat semua orang, saudara. Many are called, few are chosen. Banyak yang dipanggil, cuma sedikit dipilih. Gak semua orang, hamba-hamba Tuhan gak semua yang mau bayar. Berat. Siapa yang mau lakukan seperti ini? Gak ada, udah gak ada. Sekarang udah banyak khotbah yang hebat. Benar, bagus-bagus dengerinnya. Tapi nggak ada demonstrasi kuasa Allah. Ini yang paling penting. Paulus yang ngomong, saya datang bukan dari hikmatnya manusia, logika manusia. Tapi dengan hikmat Roh Kudus. Dengan demonstrasi kuasa Allah, saya datang. Itu sama, saya bawa. Seperti Petrus dan Paulus. Saya mau itu terjadi di dalam umat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh saya doa buat tutup ya? Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau sudah jamah hati kami. Engkau sudah lepaskan kami
sembuhkan kami dipulih. Roh-Mu Tuhan, kami diisi. Sekali lagi kami di-charge dengan api-Mu. Sekarang api-Mu ada di atas hidup kami. Kami jadi punya keberanian Tuhan, buat jadi saksi-Mu yang hidup. Pakai kami Tuhan di hari-hari ini. Di mana kami berada Tuhan yang gelap jadi terang. Berkat-Mu terus lancar Tuhan. Karena terang-Mu ada di dalam kami. Kemuliaan-Mu ada di atas kami. Api-Mu Tuhan terus menyertai kami. Haleluya. Bangkitkan kami Tuhan di hari zaman ini. Saat kami jatuh Tuhan, angkat kami kembali Tuhan. Kembali kepada-Mu. Supaya kami punya kasih Bapa di dalam hati. Kami mau kasih-Mu terus mengalir. Supaya kami bisa saling mengasihi. Saling mengampuni Tuhan. Kami mau taat dengan firman-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih Tuhan buat malam ini, ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat Ibu Marina, kasih kesempatan buat firman-Mu disampaikan Tuhan. Dan terjadilah kehendak-Mu dalam setiap orang yang ada di tempat ini. Biar kami jadi berkat buat orang-orang di mana kami berada dan tinggal Tuhan. Terima kasih buat keselamatan-Mu, darah-Mu, tubuh-Mu, korban-Mu, pengampunan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi. Mari persiapkan persembahanmu. Kita bersatu dalam doa.